15.000 wawancara rektor. Selanjutnya pemirsa, Bupati Kuantan Singingi Riau ini Soehardiman Ambi dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain ini telah menyerahkan diri usai dicari dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Setelah sempat dicari oleh tim Satgas KPK, Bupati dan Sekda Kuansing akhirnya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa malam sekitar pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyerahkan diri usai KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan jual beli jabatan. Dengan tibanya Bupati dan Sekda, total sudah ada 12 orang yang diamankan. Sebelumnya KPK telah menangkap 10 orang di Riau dan Jakarta. 5 diantaranya mulai dari pihak swasta, PNS, hingga keluarga penyelenggara negara sudah lebih dulu diperiksa intensif. Selain para terduga pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa transaksi keuangan elektronik serta 1 unit mobil yang diduga menjadi instrumen penyuapan. Kini status hukum Bupati dan Sekda Kuansing akan ditentukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Per malam ini Bupati dan Sekda Kuansing sudah menyerahkan diri. Keduanya tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 21.17 waktu Indonesia Barat. Saat ini keduanya langsung menjalani pemeriksaan secara... Dan pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru dari Gedung Merah Putih KPK siang ini? Kita segera bergabung bersama dengan jurnalis Berita 1 Justinus Paat. Selamat siang Justinus. Ya, Justinus, ini bisa Anda sampaikan apa saja perkembangan terbaru dari proses pemeriksaan Bupati dan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi hingga siang hari ini? Dari pantauan Anda seperti apa, Justinus? Silakan. Baik, Ando dan juga pemirsa Berita 1, hingga saat ini Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Soehardiman Ambi dan juga Sekda Kuansing Zulkarnain masih menjalani pemeriksaan secara intensif 1 kali 24 jam di Gedung Merah Putih. Saat ini para awak media sedang menunggu untuk konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK yang rencananya itu akan digelar pada sore hari ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Konferensi pers ini nanti rencananya akan mengumumkan status hukum dari Bupati dan juga Sekda Kuansing serta para pihak yang terjaring peristiwa OTT 2 hari yang lalu. Selain itu juga KPK juga nanti akan menyampaikan soal kronologi kasus, konstruksi, serta peran para pihak dalam kasus ini. Ando dan juga pemirsa Berita 1, kasus ini terkait dengan suap atau jual beli jabatan khususnya untuk Sekda. Dan diduga kuat Bupati dan juga Sekdanya terlibat di dalam kasus ini. Dan ketika Bupati dan juga Sekda menyerahkan diri, ini merupakan rangkaian dari OTT yang terjadi pada Senin atau 2 hari yang lalu. Dan KPK sebelumnya juga sudah mengamankan 10 orang. Baik yang ada di Jakarta sebanyak 1 orang dan juga di Kuansing sebanyak 9 orang. Dari 10 orang ini 5 diantaranya itu dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa secara intensif. Mereka itu antara lain adalah 3 pihak swasta, 1 PNS dan juga 1 keluarga penyelenggara Kabupaten Kuansing. Dengan demikian memang hingga saat ini ada 7 orang yang diperiksa secara intensif oleh pihak KPK dan nantinya akan ditentukan itu status hukumnya itu pada konferensi pers pada sore hari ini. Demikian, Ando. Iya, baik Justinus. Jadi selain pemeriksaan terhadap keduanya, apa saja sebetulnya temuan atau barang bukti yang sudah disampaikan atau diinformasikan oleh KPK terkait dugaan suap jual beli jabatan Pemkab Kuantan Singingi ini? Baik, Ando dan juga pemirsa Berita 1, berdasarkan keterangan yang disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa dari kasus OTT ini KPK mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya itu barang bukti elektronik yang di dalamnya itu memuat transaksi keuangan dan ini terkait dengan transaksi suap, dan juga ada mobil Pajero yang dijadikan sebagai elemen atau syarat untuk melakukan suap ini. Dan memang barang bukti ini sedang diamankan dan juga sedang dianalisis oleh pihak KPK untuk memperkuat terjadinya dugaan peristiwa jual beli atau suap jabatan untuk Sekda ini. Dan memang KPK juga pada waktu yang bersamaan juga melakukan penggeledahan di beberapa titik termasuk di rumah Bupati yang ada di Kuantan Singingi. Demikian, Ando.
Ya, lalu Justinus, apakah KPK memang sudah memberikan sinyal begitu mengenai penetapan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini? Baik Ando dan juga pemirsa Berita Satu, berdasarkan keterangan yang diperoleh juga dari jubir KPK kemarin, melakukan ekspos atau gelar perkara kemarin dengan OPT ini. Dan mereka memutuskan bahwa OPT ini naik ke tahap penyidikan. Hal itu berarti bahwa sebenarnya dalam kasus ini KPK sudah menetapkan tersangka. Hanya saja KPK belum mengumumkan itu siapa saja pihak yang menjadi tersangka di dalam kasus ini. Dan pengumuman terkait dengan tersangka ini akan dilakukan dalam konferensi pers yang akan digelar sore hari, termasuk juga soal konstruksi perkara, kronologi, dan peran para pihak. Nanti kami akan update lagi bagaimana siapa saja yang akan menjadi tersangka setelah konferensi pers pada sore hari ini dari gedung KPK. Demikian, Ando. Baik, Justinus. Jadi artinya memang KPK sudah menetapkan tersangka, namun kita tinggal tunggu diumumkannya begitu ya sore hari ini di gedung KPK. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda, Justinus Pak. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.